demo ya kan, akhirnya terjadi penjarahan beberapa anggota DPR, bisa juga dikatakan tuh public figure juga ya kan, dan akhirnya ada keputusan dinonaktifkan. Iya, sebagai anggota DPR. Ini mungkin kan banyak masyarakat juga yang bilang itu kan dinonaktifkan, kenapa tidak dipecat? Itu kan berbeda. Ini abang mungkin gimana sih? Setuju nggak sih dengan nonaktif itu? Dinonaktifkan berarti mereka masih mendapatkan haknya sebagai anggota DPR. Itu adalah keputusan Pak Ketua Partai. Semua menonaktifkan, memecat segala macam itu adalah keputusan Ketua Partai. Tapi saya atas nama bangsa Indonesia hanya menyarankan satu hal: jaga marwah partaimu kalau ingin mempunyai suara yang lebih besar dan dipercaya oleh rakyat Indonesia di periode selanjutnya. Jangan satu titik merusak susu sebelanga. Jangan satu orang merusak nama partaimu. Itu pesan saya kepada ketua partai. Tapi sebenarnya seharusnya dicabut atau seperti apa sih, Mas? Maksudnya dipecat gitu? Ya, dipecat ataupun enggak itu kan sebagai bentuk punishment terhadap anggota dewan yang tidak layak dalam menjalankan amanatnya sebagai wakil rakyat. Ketika dia diberhentikan dari wakil rakyat atau anggota dewan, itu hukumannya, punishmentnya. Tapi hukuman sosial itu terus berjalan loh, Mbak. Apakah kita bisa percaya terhadap sosok dia lagi untuk menjadi wakil rakyat ke depannya? Belum tentu. Tetapi ya, yang lebih penting adalah berikan shock terapi kepada anggota-anggota dewan atau oknum partai tertentu yang dipercaya oleh rakyat Indonesia menjalankan amanatnya sebagai wakil rakyat Indonesia. Dengan cara apapun, itu kembali lagi ke keputusan ketua partai. Kami sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia mengharapkan mana yang lebih baik ke depannya, itulah yang kami merasakan dan lihat secara real. Oke, Bang, ada lagi, maksudnya masih ada nih beberapa pertanyaan. Masyarakat atau rakyat Indonesia kan kemarin sempat masih menyuarakan sampai sekarang 17+8 ini, ya kan? Salah satunya undang-undang perampasan aset yang masih diperjuangkan sekali oleh masyarakat atau rakyat. Mungkin Abang seperti apa sih, kan dari 17+8 hanya beberapa yang dilakukan lah sama presiden. Salah satunya tunjangan ini untuk anggota DPR ya kan, tapi yang lain masih belum. Mungkin Abang berpendapat seperti apa? Setuju nggak sih dengan 17+8 ini, termasuk undang-undang perampasan aset ini? Undang-undang yang dimintakan oleh masyarakat 17+8 itu masih dalam full kajian. Kita percayakan kepada presiden. Presiden akan lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Presiden akan menjunjung tinggi nilai Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang ada di dalam sila-sila di dalam Pancasila tersebut. Jadi tentang perampasan aset atau apapun namanya, kita percayakan kepada presiden. Presiden akan memutuskan yang terbaik dari yang baik. Presiden akan melakukan kajian dan dibantu oleh para menteri-menterinya dalam melakukan kajian itu. Nah, kita percayakan kepada presiden dan insya Allah hasilnya sesuai dengan kepuasan atau keinginan rakyat Indonesia. Nantinya ya, Bang? Nantinya. Oke, satu lagi, Bang, mungkin menarik ini terakhir. Indonesia kemarin melakukan demo, seperti cukup menjadi pemberitaan nasional sampai internasional dengan melakukan penjarahan, pembakaran terjadi sana sini, dan akhirnya sekarang diikuti menjadi trend center pada negara lain seperti Nepal. Dan dia maksudnya melihat kejadian Indonesia akhirnya menirukan. Mungkin Abang bagaimana nih Indonesia menjadi trend center untuk melakukan kepada pemerintahannya secara brutal lah ibaratnya. Kalau dibilang Indonesia menjadi trend center demonstrasi kepada negara lain, saya tidak setuju. Indonesia adalah negara yang cinta damai. Indonesia adalah negara yang penuh keanekaragaman. Indonesia adalah negara yang tentram. Kita terjadinya kerusuhan atas dasar intervensi dari pihak lain yang menunggangi kepentingan mereka, termasuk ASI. Kalau mau dibahaskan, cari pakar intelijen untuk lebih mendalami hal-hal seperti ini.
Kalau kapasitas saya masih belajar, Pak. Tetapi saya bisa garis bawahi bahwa bukan maksud cocologi, tetapi apa yang dilakukan kerusuhan negara lain, satu, ketidakpuasan terhadap rakyat kepada elitnya, dua, kebijakan yang menjerat, ya, tiga, kerusuhan yang dimulai dari ketidakpuasan rakyat, dimulai dari Gen Z sampai dengan ke atasnya. Kok tiga-tiganya sama? Berarti ada operasi, ya kan? Berarti ada tidak sesuatu keinginan bangsa asing untuk mengacak-ngacak keutuhan bangsa Indonesia. Nah, kok sama dengan di Nepal, sama dengan yang lain-lain, yaitu bukan bermaksud cocologi. Silakan teman-teman media cari itu, kaji itu. Kapasitas saya takut salah untuk bicara tentang intelijen. Ada pakarnya, ada tokohnya. Ya mungkin salah satunya Pak Samsul itu bisa, ya, atau dari teman-teman dari Badan Intelijen Indonesia, atau dari Badan Intelijen TNI, BAIS, ataupun dari pakar-pakar intelijen, silakan. Kalau saya hanya berharap Indonesia baik-baik saja. Oke, terima kasih Bang. Masyarakat yang meminta Pak Mahfud mungkin sebagai salah satu menteri. Menurut Abang seperti apa sih, Bang? Ya, saya tidak mengendorse seseorang, ya, seperti calon Kapolri. Saya tidak mau mengendorse seseorang, tetapi calon Kapolri dari Kepala BNN, Wakil Kepala Polisian Republik Indonesia, dan mungkin juga dari Kabar Reskrim atau dari Kadif Humas Mabes Polri yang notabene adalah Adi Makayasa, silakan. Tetapi saya sampaikan, memilih pemimpin itu coba ada sesuatu formula yang cukup spektakuler lah. Jadi pilihlah jangan satu pemimpin, jangan tunggal. Kalau bisa 3 atau 4. Adakan fit and proper test, adakan kajian, ditonton oleh bangsa Indonesia secara live. Boleh mereka fit and proper di DPR, bahkan menyampaikan beberapa gagasan, tapi dinilai oleh bangsa Indonesia. Dan biarkan bangsa Indonesia memilih siapa di antara mereka yang paling baik untuk memimpin institusi Polri. Sama dengan menteri, Pak Mahfud MD bagus, siapapun bagus. Tapi juga ada junior-juniornya mereka yang juga berkaliber. Saya dengar Samsul Rizal Hasti, ya, dia anggota pakar intelijen atau pakar tokoh politik, dia juga bagus gitu loh. Ada beberapa orang-orang yang notabene juga sebagai tokoh muda, tokoh politik untuk menggantikan posisi atau mengisi posisi wakil menteri dan menteri. Bagus, bisa dicari. Pak Prof Mahfud bagus dan semuanya juga bagus, tetapi yang harus digarisbawahi, mereka harus bekerja untuk bangsa Indonesia, tegak lurus terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan tidak ada kepentingan balas budi, oligarki atau apapun namanya, sehingga melaksanakan pekerjaan benar-benar mempunyai nawaitu yang benar-benar mencintai bangsa Indonesia dan ingin berkembang sesuai dengan asta citanya. Oke, Bang, sedikit